Rasulullah bersabda, wa at'imut ta'am. Setelah wasilul arham, wa at'imut ta'am. Berikanlah makan kepada orang-orang fakir miskin. Saat ini saatnya kita mengeluarkan zakat fitrah. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan, barang siapa yang sholat 5 waktu di masjid, sak terawihnya, sak qiyamul lailnya, tapi nggak ngeluarin zakat fitrahnya, semua amal ibadahnya gantung, tidak akan sampai kepada Allah. Hatta yukhrija zakatul fitrah, sampai mengeluarkan zakat fitrah. Sunnahnya tadi pagi sebelum kita sholat. Kalau ada yang belum mengeluarkan setelah ini masih boleh. Pokoknya jangan sampai terbenam matahari. Keluarkan zakat fitrah sebagai pembersih jiwa kita, harta kita, badan kita. At'imut ta'am, beri makan orang-orang miskin. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata tentang kemuliaan memberi makan orang miskin. Beliau mengatakan, lukmatun fi batni ja'i khairun min bina'i alfi jami'. Kita memberi satu suapan nasi ke perut orang-orang yang lapar, orang miskin, itu lebih afdol dari kita membangun 1000 masjid jami'. Dalam riwayat, khairun min imarati alfi jami', memakmurkan, takmir ke 1000 masjid jami'. Orang satu masjid jami' jadi takmirnya pahalanya udah besar. Ini 1000 masjid jami', dia takmirnya, tapi kalah pahalanya dengan orang yang memberi makan orang yang miskin, orang yang lapar. Kemudian beliau mengatakan, wa khairun mimman kasal ka'bah wa albasahal baraqi'. Bahkan pahala memberi makan orang miskin lebih afdol daripada memberi kiswah di Ka'bah yang dibuat dari emas dan permata. Berapa nilainya? Miliaran. Tapi nggak sebanding dengan kita memberi makan ke perut orang yang lapar, orang-orang yang miskin. Wa khairun mimman qama lillahi wa raki'. Kita memberi makan mereka lebih afdol daripada kita bangun malam banyak sujud dan ruku'. Tapi kalau kita nggak peduli dengan orang-orang yang lapar di antara kita, percuma. Lebih besar pahala kita menyantuni mereka, orang-orang yang lapar. Wa khairun mimman jahada lil kufri bisayfin muhannadin gote'. Bahkan memberi makan satu suap kepada orang-orang miskin lebih afdol daripada kita jihad kepada orang-orang kafir dengan menggunakan pisau yang tajam. Wa khairun mimman shamat dahr wal harru waqi'. Bahkan memberi makan orang-orang miskin pahalanya lebih besar dari orang puasa saumud dahr, 365 hari puasa. Bukan cuma Ramadan, 1 tahun penuh puasa. Selain waktu yang diharamkan itu disebut dengan saumud dahr, itu lebih afdolnya kita memberi makan daripada puas ibadah, tapi kita lupakan nasib orang-orang yang miskin. Wa idza nazalad daqi, kalau suapan nasi itu kita berikan ke mulut orang-orang miskin sampai mereka makan, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, lahu nurun kanuris syams sati', maka lebih cahayanya di sisi Allah lebih terang daripada matahari. Faya busyra liman at'ama ja'i, sungguh beruntung orang-orang yang memberi makan orang-orang yang miskin. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan kemudian salatlah di tengah malam ketika orang-orang tidur. Semua amal ibadah yang jauh dari mata manusia dan pujian manusia pahalanya besar. Sodakoh yang paling afdol yang sembunyi, nggak perlu diumumin di masjid. Memang kalau nggak pakai mikrofon Gusti Allah nggak dengar. Beri uang, masukkan itu di kotak itu, nggak ada yang tahu, udah masukin situ. Allah yang tahu semuanya. Nggak ada pahala seperti pahala orang sedekah yang sembunyi, nggak ada. Nggak ada. Sampai murkanya Allah padam sebab sedekah yang disembunyikan. Tapi kalau udah sedekah diumumkan, diviralkan, di video, disebarkan di YouTube,
La haula wala quwata illa billah. La tutbi'u sadaqatikum bil manni wal adza, kata Allah. Jangan kau sertakan sodakohmu dengan kau sebutkan, kau sampaikan, atau kau sakiti orang yang kau sedekah tersebut. Apa nggak malu itu orang? Anda beri sedekah orang, Anda film, Anda foto, kemudian Anda upload. Apa nggak malu? Apa nggak punya harga diri orang miskin itu? Cuman demi konten, cuman demi untuk pujian manusia, kau sakiti orang tersebut, bahkan Allah tak akan memberikan pahala untukmu. Maka itu, hadirin jamaah salatul Id Fitr yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sallu bin nas, salat, sedekah, apapun, puasa di tengah malam, artinya adalah enggak ada yang tahu. Sembunyikan amalmu, Allah Maha tahu. Coba lihat, Anda tahu manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Imam Ad-Dasuki, Syekh Faqihil Muqaddam, Imam Ja'far Shadiq. Semua manakib itu ditulis ketika beliau-beliau sudah meninggal dunia. Karena amalnya diketahui setelah meninggal. Semua seperti itu. Nah, kita ini aneh, belum mati sudah bikin manakib. Nulis di Facebooknya, cerita tentang pertemuannya dengan Rasulullah. Buat apa? Nggak ada seperti itu. Kalau sudah meninggal, baru murid-muridnya nanti yang menulis itu menceritakan. Dulu saya gini, dulu saya gini. Mereka, para aulia wassolihin, kalau amalnya diketahui oleh orang, minta sama Allah cepat mati. Karena takut kalau amal-amal itu semua jadi pujiannya manusia, hingga nggak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujub, riya. Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, suatu saat ketika beliau sakaratul maut, kemudian beliau itu dituntun oleh murid-muridnya, la ilaha illallah. Beliau jawab, enggak. La ilaha illallah, enggak. Muridnya nangis hadirin. Imam Malik, Imam Daril dijawab. Gurunya Imam Syafi'i dituntun sakratul maut mengatakan tidak. Setelah beliau sadar, orang sakratul maut itu kadang sadar, kadang hilang kesadarannya. Pas sadar, muridnya ngomong, wahai Imam Malik, iya, kamu tahu nggak kenapa? Kamu tadi aku tuntun la ilaha illallah, kau katakan tidak. Beliau senyum dan berkata, aku bukan mengatakan tidak kepadamu, tapi aku katakan tidak kepada syaitan yang mengatakan kepadaku, wahai Imam Malik, anta rajulun soleh, kau orang yang soleh. Enggak. Dia mau menipuku. Dia mau aku meyakini diriku orang soleh. Kalau saya sudah meyakini diri saya soleh baik, semua amal ibadah kita nggak ada manfaatnya. Subhanallah. Seperti itulah orang-orang sebelum kita. Menyembunyikan amal-amalnya seperti menyembunyikan dosa-dosanya. Maka itu sedekah yang sembunyi, sholat yang sembunyi. Jadikan waktumu itu bermunajat kepada Allah bersendirian untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu masuk surga dengan salam, dengan pujian, dengan keagungan dan keridhaan Allah Subhanahu